Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Unsur Intrinsik dan Unsur Ekstrinsik dalam novel Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Yang dimulai dari Anissa. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma, NIM 511211055. Baik, untuk selanjutnya silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putra Adi Prasetyo dengan NIM 51112111058. Selanjutnya silahkan. Perkenalkan, nama saya Dena Suryani Taufik dengan NIM 511121160. Baik, untuk selanjutnya silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rin Sabik Maulana dengan NIM 51112111057. Baik, untuk selanjutnya saya sendiri Alif Alamsyah, NIM 51112111059. Dan yang terakhir silahkan. Perkenalkan, nama saya Jaya Permana, NIM 51112111061. Baik, masuk ke dalam materi. Pengertian dari novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Dalam novel umumnya dimulai dari peristiwa penting yang dialami tokoh cerita kelak mengubah nasib hidupnya. Penulis novel disebut dengan novelis. Ciri-ciri novel terdiri dari jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata. Terdiri dari setidaknya 100 halaman. Durasi membaca novel itu setidaknya 2 jam atau 120 menit. Ceritanya lebih dari satu impresi, efek, serta emosi. Alur cerita cukup kompleks dalam novel. Seleksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. Ceritanya lebih panjang, namun banyak juga kalimat yang diulang-ulang. Novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Untuk jenis-jenis novel antara lain novel romantis, novel misteri, novel komedi, novel horor, dan novel inspiratif. Untuk bagian sinopsis dari novel Bumi Manusia akan dibacakan oleh Anissa. Silahkan Anissa. Baik, selanjutnya sinopsis. Buku ini menceritakan tentang perjalanan seorang tokoh bernama Minke. Minke adalah salah satu anak pribumi yang sekolah di HBS. Pada masa itu, yang dapat sekolah di HBS adalah orang-orang keturunan Eropa. Minke adalah seorang pribumi yang pandai. Dia sangat pandai menulis. Tulisannya berhasil membuat orang sampai kagum dan dimuat di berbagai surat kabar Belanda. Sebagai seorang pribumi, dia kurang disukai oleh siswi-siswi Eropa lainnya. Minke digambarkan sebagai seorang revolusioner di buku ini. Dia berani melawan ketidakadilan yang terjadi pada bangsanya. Dia juga berani memberontak terhadap kebudayaan Jawa yang membuatnya selalu di bawah. Nah, melalui buku ini, Pram menggambarkan bagaimana keadaan pemerintah kolonialisme Belanda pada saat itu secara hidup. Pram menunjukkan betapa pentingnya belajar. Dengan belajar, dapat mengubah nasib. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Eden. Baik, unsur intrinsik. Yang pertama ada tema percintaan seorang pemuda keturunan pria Jawa dengan seorang gadis keturunan Belanda
dan perjuangannya di tengah pergerakan Indonesia di awal abad ke-20. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Sedangkan cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku disebut dengan penokohan. Penokohan tersebut adalah peran yang ditampilkan oleh pemain yang menggambarkan watak-watak tertentu dalam suatu cerita. Tokoh dan penokohannya yang pertama ada Minke, tokoh utama, Anelis Putri, Nyai Ontosoroh, Herman Malerma, itu juga tokoh utama, Robert Melema, ayah Minke, ibu Minke, Robert Surhoff, Jean Maris, Darsam, Ahyong, Maiko, Amelia Malema, Insinyur Maurits Malema, Magda Peters, Mevrouw Telinga, Miriam Delacroix, Sarah Delacroix, Herbert Delacroix. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Putra. Di sini ada latar dalam novel karangan Pram ini. Latar tempat berada di Pulau Jawa, kota Surabaya, dan Monokromo. Dan beberapa tempat pula seperti rumah Nyai Ontosoroh, kota B, rumah Jean Marais, pondok Mevrouw Telinga, rumah pelesiran Baba Ahyong, dan gedung pengadilan. Latar waktu berada di tahun 1889 dan latar suasananya menegangkan dan genting. Sudut pandang dalam novel Bumi Manusia, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Alur dalam novel Bumi Manusia secara keseluruhan, novel ini menggunakan alur maju, tetapi di tengah cerita terdapat kilas balik atau alur mundur. Amanat, pengarang menyuruhkan agar pemuda-pemudi sekarang ini tetap mempunyai semangat juang dan terus belajar meskipun sekarang sudah tidak pada masa penjajahan. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Jaya. Unsur ekstrinsik. Sejarah dan biografi pengarang Pramadya Ananta Toer. Nilai etika, nilai sosial, kondisi sosial budaya, dan nilai agama. Baik, untuk bagian terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh Dena. Kesimpulannya adalah, Bumi Manusia merupakan novel yang mengajarkan banyak hal mengenai penjajahan bangsa Eropa yang sangat merugikan masyarakat pribumi. Namun, novel ini juga mengisahkan bagaimana pandangan seorang pemuda yang berpikiran sangat kritis terhadap kebudayaan Jawa, sehingga ia melakukan penyimpangan terhadap kebudayaan yang semestinya harus ia patuhi. Ditemukan beberapa bentuk penyimpangan kebudayaan yang dilakukan oleh tokoh utama pada novel tersebut. Yang pertama, sungkem. Dalam kebudayaan Jawa, yang terlihat jelas bahwa kebudayaan sungkem yang bermakna sebagai penghormatan atau tidak kesopanan atau bukti kesopanan dan bernilai kebaikan yang merupakan kebudayaan Jawa tradisional yang sangat sakral dan dipatuhi oleh masyarakat Jawa tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Eden. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh saya. Namun kebudayaan tersebut menurut Minke tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Perbedaan ras terlihat jelas pada pertentangan kelas antara orang keturunan Eropa dan pribumi, di mana orang-orang Eropa tidak memiliki kebudayaan yang mengikat seperti kebudayaan pribumi. Perlawanan pribumi terhadap Eropa merupakan cara pribumi melawan ketidakadilan yang dilakukan Eropa. Kekuasaan Eropa dilakukan karena ingin menindas, menyakiti, dan melecehkan martabat orang-orang pribumi. Dengan demikian, kebudayaan Eropa merupakan kebudayaan yang dipilih oleh tokoh utama, sehingga ia menyimpang dari kebudayaan Jawa karena menurutnya kebudayaan Eropa tidak terikat seperti kebudayaannya sendiri, yaitu budaya Jawa. Baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan kata. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.